Raga bareng-bareng beli pada nyuluhin raga padidi. Abang tawang cen mola jenis sing mola. Mumpung anu ada gala beli jalan jajumunin makan ngaenang hidup pengancan ngembelahan. Oke. Saya masih terpesona kalau dengar suaranya Iren Visitra gitu. Karena lebih dikenal sebagai Iren ya. Kalau dulu dikenalnya Iren Trio Kirani. Gitu. Betul, Pak. Apa kabar Iren? Kalau dibilang lama nggak muncul ke depan publik, nggak juga sebenarnya ya. Cuma di kancah pendengar lagu Pop Bali orang banyak yang bertanya, kemana ya Iren ya? Ketika Trio Kirani vakum, Putri Bulan solo karir, Tria kerja di Iren kemana ya? Gimana Iren? Kabar Iren baik banget Pak Ad, dan thank you juga sudah diundang di podcast. Pak Kesibukan apa aja belakangan ini? Masih nyanyi? Masih, justru nyanyinya full ya. Full sekarang kayak ini, iya. Tapi mungkin tidak di lagu Bali gitu. Jadi lebih. Kenapa tidak di lagu Bali kalau boleh tahu? Oh iya kebetulan memang jalannya di sana. Jalannya di sana gitu. Banyak tawaran juga di hotel-hotel, terus di event-event juga gitu. Jadi sementara memang kesibukannya di situ. Fokus gitu ya. Tapi masih tertarik, masih kepingin nyanyi lagu Pop Bali? Pengen banget. Jadi kan sempat keluarin project juga gitu, kayak solo, lagu solo di berbahasa Bali itu. Iya. Berarti kalau sama Trio Kirani belum ada rencana reuni lagi ya? Pengen sih sebenarnya Pak Ad, tapi karena masih pada kesibukan masing-masing, jadi belum sempat. Satu ke kanan, satu ke kiri. Satu ke utara, ke selatan. Jadi karena kesibukan masing-masing itu ya. Iya. Iren, boleh ini bernostalgia ya, flashback dulu sebetulnya. Kalau boleh diperkenalkan, Iren itu asli dari mana? Karena dulu orang bertanya dari 3 personel Trio Kirani, dari Putri Bulan, terus ada Tria, Iren Visitra. Orang Iren Visitra ini orang Bali apa orang bukan? Mana ya? Orang mana Pak ya? Boleh diperkenalkan nggak Iren? Iya, kalau Iren asli Bali Pak. Jadi orang tua semuanya dari Singaraja. Terus kemudian mereka setelah menikah ke Denpasar dan Iren lahir di Denpasar. Cuma namanya memang Iren Visitra iya, gitu. betul. Memang namanya seperti Ada makna khusus nggak Iren Visitra itu? Kalau Iren sendiri itu dikasih nama sama pendeta. Sama pendeta kita. Terus abis itu Indah itu ada historinya juga. Mama sama Papa pernah kerja di hotel Nusa Indah namanya. Sesimpel itu Pak. Ya, kalau dua orang bikin nama simpel, Iren Indah Visitra. Terus Visitra itu dari kebetulan Iren lahir tahun 1991. Itu adalah Visit Indonesian Year. Oh. Jadi Visitra. Wah, namanya momentum banget gitu ya. Orang nggak banyak tahu latar belakang dibalik nama itu gitu ya. Yes. Tapi kalau memang dari kecil suka nyanyi? Suka, karena kebetulan memang ada di keluarga musisi. Papanya Iren kan musisi juga. Jadi dari kecil itu memang sudah nggak tahu kenapa memang sudah mendarah daging gitu Pak. Terus kayak alat musik juga kan karena sudah ada dari kecil, udah mulai kepo-kepo waktu kecil kan sudah mulai pegang-pegang alat musik, gitu ya? Nyanyi ya. Tapi itu memang dari papa mamanya memang mengarahkan jadi penyanyi atau karena keinginan sendiri? Itu karena keinginan sendiri gitu. Karena sudah timbul kayak rasa mencintai musik itu memang dari kecil. Terus waktu kecil juga sudah sering diundang-undang untuk mengisi event anak-anak, ulang tahun, nyanyi di situ. Masih ingat nggak mulai umur berapa itu benar-benar tertarik ke menyanyi? Dari umur kayaknya 5 tahunan itu sudah mulai nyanyi-nyanyi Pak Ad. Udah mulai suka? Udah mulai suka. Lagu apapun? Iya, ikut lomba-lomba gitu. Dulu mungkin masih zamannya kayak Eno Lerian. Oh iya, 90-an, betul. Masih Joshua, Tio Kue itu ya. Iya, betul banget Pak. Ternyata ini generasinya Tio Kue. Aduh, kelihatan tuanya. Ya. Tapi itu kalau cita-citanya memang jadi penyanyi? Cita-cita, iya. Salah satunya ingin jadi penyanyi, tapi juga ingin jadi pengusaha dulu. Penyanyi, pengusaha. Iya, nggak nyambung tapi... Nyambung dong. Nyambung ya? Pengusaha rekaman, ya kan bisa sekaligus gitu. Semoga suatu saat bisa. Nah, terus kemudian dari hobi nyanyi itu gitu, sampai anak Iren berpikir bahwa ini bakal bisa menjadi jalan hidup tuh gimana ceritanya? Mulai kapan seriusnya? Iya, karena memang waktu itu juga sering ikut lomba gitu. Jadi kayak ngerasa adrenalin itu naik banget kalau setiap memenangkan lomba seperti itu kan. Jadi selain
ngisi-ngisi di acara-acara waktu kecil juga aktif ikut lomba. Dan saat itu juga pada saat lomba tuh pasti ada bintang tamunya kan, mungkin 1 atau 2 gitu. Jadi pengen nih jadi artis atau penyanyi yang terkenal. Tertarik ngelihat bintang tamunya pada waktu itu. Iya, dan juga memang dulu kan pengen juga jadi artis nasional gitu, kayak gitu ngelihat mereka di TV. Berarti waktu itu lagu waktu kecil itu yang sering dibawain sudah lagu Bali atau lagu Indonesia atau Barat? Masih campur-campur Pak. Jadi tergantung permintaan ininya, permintaan yang hire kita atau lombanya itu misalkan lagunya temanya apa. Jadi terbuka untuk semua options. Ada waktu lomba itu kesempatan apapun bablas semua gitu. Yang penting sering ikut juara lomba. dong berarti. Sering Pak. Nah, ada ceritanya juga. Orang bilang berarti jebolan festival juga gitu ya. Iya. Cerita apa itu, Iren? Jadi ya ini berhubungan dengan Trio Kirani itu. Jadi waktu ikut salah satu lomba, kebetulan jurinya ada Pak Tut Asmara, produser di Lomba lagu Jano Bali Record. waktu itu. Waktu itu ya yang Pak Tut Asmara lomba lagu Bali. Kemudian setelah pengumuman pemenang disamperin sama Pak Tut, dikasih kartu nama, ikut audisi di Jano Record gitu. Oh iya Pak Tut gitu. Saya tahu Pak Tut artis terkenal kan, Pak Tut Asmara. Waktu itu umur berapa? Waktu itu umur 13 tahun apa 12? 13. 13. Apa 14 lupa saya. Masih lupa. SMP ya berarti ya? Iya, entar SMP kelas 3 ya mungkin sekitaran itulah 15 16. Waktu sudah ditawarin audisi waktu itu ya? Iya, sudah ditawarin audisi 15 16 lah gitu. Terus abis itu ya udah gitu kan. Nah, tapi saya belum ke Jano Record waktu itu. Yeah. Selang berapa minggunya ada lomba lagi. Kemudian setelah pengumuman pemenang disamperin sama panitia. Kenapa nggak ikut audisi di Jano Record? Baru mikir, oh iya waktu itu udah dikasih kartu nama kan. Sempat nyaris terlupakan tawaran itu berarti awalnya. Karena mungkin masih sibuk sekolah, sibuk ini belum ketemu jadwalnya ke sana gitu. Oh yaudah akhirnya setelah lomba itu Iren langsung ke Jano Record. Langsung take vokal di sana. Banyak yang audisi waktu itu? Waktu itu kebetulan yang muncul Iren aja sih, kan dia audisinya tuh kayak jamnya tuh tidak kayak lomba. Bukan lomba kayak tadi, siapa yang sempat ya datang dites gitu ya? Iya, kayak mungkin juga kan nyari talentnya tuh mungkin ya misalkan Pak Tut nemu talent yang bagus ditawarin ke sini, tapi jam berapa aja boleh. Waktu itu memang ditawarin akan bikin trio atau untuk? Nggak tahu untuk audisi apa sebenarnya. Nggak dikasih tahu, pokoknya audisi gitu aja. Iya, tapi jujur aja waktu itu Iren pikir untuk solo Pak. Untuk solo. Nah, siapa sih yang nggak mau jadi artis di bawah label Jano Record waktu itu? Jano Record, artisnya sedikit tapi terkenal semua. Betul. Jadi semangat sih ke sana ikut audisi. Kemudian di audisi take vokal dan 2 hari kemudian dihubungi lolos menjadi personil Trio Kirani seperti itu. Ada nggak waktu itu Pak Tut membocorkan kenapa di trio kan atau apa? Itu nggak ada sih, karena memang ternyata memang sudah audisi itu memang untuk trio. Oh, memang dikonsepkan mau bikin trio gitu ya? Karena memang mau bikin gebrakan baru, bikin kayak ya trio lah gitu, cewek-cewek. Itu pertama kali ketemu Tria sama Putri Bulan gimana? Ya seru sih, soalnya waktu itu kan Iren juga waktu itu masih kelas 3 SMP, pertama ketemu mereka. Tapi paling bungsu ya? Paling bungsu, Pak. Terus habis itu ketemu, ngobrol, langsung nyambung, klop, cocok gitu kan. Terus ya udah akhirnya dikasihlah materi lagu untuk album pertama, jadwal launching, jadwal konser, jadwal promo, sibuk banget waktu itu. Waktu itu sekolah nggak sempat terganggu nggak atau gimana? Sekolah puji Tuhan masih bisa ranking 1 Pak. Waduh, mantap. Di tengah padahal Trio Kirani waktu itu kan kencang juga. Saya sering izin Pak Ad dulu, tapi guru mengerti karena memang waktu itu di sekolah juga mereka tahu kan Iren juga artis Bali gitu. Jadi kayak waktu izin ya udah gitu, yang penting kayak PR tetap jalan, terus kayak ujian datang. Jadinya kebanggaan sekolah juga berarti waktu itu gitu ya. Ya lumayan lah Pak. Itu Iren nyangka nggak akhirnya setelah masuk ke Kirani direkam dan ternyata banyak orang suka, satu cita-cita udah tercapai gitu jadi artis? Iya, jujur waktu itu waktu ikut audisi itu Iren nggak yang kayak aku harus lolos nggak gitu. Jadi kayak kalau lolos puji Tuhan, kalau nggak lolos ya udahlah coba next. Nggak terlalu ngotot waktu nggak terlalu ngotot, tapi di saat tidak ngotot malah dapat jadinya. Gitu. Jadi kayak apa namanya, satisfaction-nya tuh tinggi banget karena pada saat tidak terlalu berharap dapat gitu. Kalau nggak malah kecewa banget jadinya. Ya itu yang saya takutkan kan kalau ini. Tapi
akhirnya kan mulai dari Januari Record kan beberapa album kan sempat dikeluarkan. 5 album. Dan itu nyaris semuanya boleh dibilang naik gitu lagunya. Gitu. Itu perjalanannya gimana Iren? Itu lumayan lama kan, jadi dari sebelum boleh dibilang masuk era digital agak turun, Trio Kirani lumayan kencang gitu. Gimana pengalamannya bersama Trio Kirani waktu itu? Wah, waktu itu benar-benar, jadi kita itu hampir tiap hari itu ada konser waktu itu Pak. Dan sehari kadang bisa 2 kali. Kayaknya pernah 3 kali juga sih ya, lupa sih. Tapi pernah yang benar-benar padat banget. Sehari 3 kali, hitungin sekolah, hitungin belajar, itu enggak? Iya, jadi saya selalu bawa laptop kemana-mana Pak, sambil belajar di tempat nyanyi gitu. Terus kan kita kalau konser juga kadang sampai yang ke dalam banget kan, misalkan di Karangasem yang di dalam banget itu pasti pulang nyampe di markas Januari itu pasti sudah subuh. Belum ke rumah Iren di Nusa Dua. Jadi nyaris nggak dapat tidur gitu. Nyaris nggak dapat tidur, besoknya ada konser lagi seperti itu, ada sekolah promo, lagi gitu. Sekolah lagi, aduh pokoknya memang masa sibuk. Tapi menikmati nggak waktu itu Ren? Sangat Pak, sangat. Jadi justru yang bikin semakin produktif adalah di saat jadwal itu penuh. Jadi waktu yang ada itu kan sangat berharga jadinya. Tidak ada istilahnya buang-buang waktu atau apa. Jalan semua, konser, jalan, sekolah, jalan, pokoknya semua Iren coba. Nggak merasa capek waktu itu artinya? Capek pasti ada gitu. Cuma mencoba tak enjoy aja gitu. Sempat mungkin merasa jenuh atau misalnya akhirnya nyaris mau off atau gimana misalnya? Kalau sampai di tahap itu nggak ada Pak. Karena benar-benar enjoy. Dan juga kalau konser itu bertiga, itu kan kayak sama teman seru-seruan gitu kan, di jalan juga. Capeknya nggak begitu terasa gitu ya? Di jalan bercanda-bercanda. Tapi ya bertiga itu apa selalu akur-akur aja atau jangan-jangan pernah bertengkar juga? Ayo. Kalau sejauh ini Pak ya, ini nggak tahu ya kalau viewers mungkin mikir Iren bohong atau apa. Nggak pernah berantem Pak. Serius. Itu kayak nggak tahu, cocok aja. Soal lagu, nada dan segala macam, pakaian juga. Nggak ada. Jadi kayak misal kalau secara pakaian kan Iren termasuk yang paling sering ngasih ide. Nanti kita pakai yang kayak gini ya gitu. Mereka tuh langsung, oh ya oke bagus tuh ya. Selalu sepaham gitu. Jadi itu yang bagus. Nggak pernah ada jadi misalnya segontok-gontok gitu, nggak gitu ya? Nggak sampai. Nah, ini kan masalahnya kan gini juga. Iren sebenarnya mau jadi penyanyi solo. Ini sekarang trio. Orang mungkin kalau trio itu popularitasnya terbagi. Akan terbagi. Atau sempat nggak ngerasa bahwa pokoknya harus saya lebih menonjol atau jangan-jangan aduh kok si ini yang lebih disukai pun ada nggak ya Kak? Kalau Iren sih pada saat Iren setuju untuk menjadi anggota Trio Kirani, waktu itu Iren sudah memutuskan untuk siapapun yang lebih terkenal dari kita bertiga ya udah. Yang mungkin memang keberuntungannya dia atau memang bertiga udah kesepakatan seperti itu gitu. Enggak, itu dari Iren pribadi. Jadi pada saat misalkan ada kejadian yang kayak gitu seperti Pak At bilang di mungkin ternyata ada satu orang yang lebih menonjol gitu, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting pada saat perform kita selalu menampilkan yang terbaik, maksimal gitu. Karena masing-masing ini punya kelebihan masing-masing, punya fans masing-masing. Jadi nggak terlalu khawatir sih Pak At. Kalau Iren menggambarkan ketiga-tiga Trio Kirani itu boleh dari segi vokal atau mungkin karakter, Putri Bulan seperti apa, Getia seperti apa? Kalau Putri dan Bulan Iren seperti apa? Gitu? Iya. Jadi waktu itu Iren tahu sih kenapa Iren lolos langsung. Karena memang dengar-dengar karakter suara Iren tuh memang yang dicari untuk pelengkap di trio ini. Jadi Putri Bulan ini punya karakter yang soft, Triana juga punya karakter yang soft tapi kuat juga gitu. Dan Iren punya karakter yang lebih deep suaranya. Jadi untuk bertiga ini kita ngeblend suaranya, seperti itu. Saling melengkapi gitu. Saling melengkapi. Dan jujur aja, walaupun kita di dalam trio, bersinarnya tuh masing-masing tuh memang ada faktornya gitu. Masing-masing punya, ibaratnya punya tempat tersendiri di hati penggemar lagu Bali gitu ya. Gitu Pak. Ada ketika di panggung tuh nggak perlu caper ya, biar saya yang diperhatiin gitu ya. Kita di panggung juga sudah kita mikirin nyanyinya, kita mikirin liriknya, kita mikirin koreo, kayaknya udah nggak mikirin gitu lagi gitu yang ya. penting tampilnya bagus udah itu aja. Ada nggak pengalaman yang mungkin menurut Iren yang tak terlupakan gitu, mungkin yang entah senangnya atau susahnya bersama Trio Kirani itu, yang mana gitu? Salah satunya mungkin? Senangnya itu memang posisinya kita waktu itu di masa yang belum terlalu dunia digital itu kita
sudah ada di koran, sudah ada di TV, radio gitu seperti itu. Kelihatan di koran senang banget gitu ya. Sebenarnya saya juga udah kumpulin koran-koran. Oh, niat banget juga ya, niat banget ya. Iya. Itu perjalanan sejarah kan itu kan. Iya, sekarang cari kan nggak ada, Pak. Berarti ngumpulin juga poster-poster Rio Kirani ya, poster kaset itu ya? Semua saya kumpulin. Berarti dari pakai yang stocking jaring-jaring itu masih ada juga? Masih ingat sih. Waktu itu keren loh itu Pak, waktu itu keren. Iya, zaman itu kan agak beda gitu, memang kan itu. Nah, kalau mungkin Iren sendiri ngerasa pada masa itu kan Rio Kirani tampil berbeda. Yang lain mungkin solo, kalaupun ada yang grup, tapi kan ini konsepnya nggak beda. Seperti apa keyakinan Iren pada waktu itu bahwa Rio Kirani itu punya nilai tersendiri di pengembangan lagu Pak Bali? Di satu sisi juga Iren percaya dengan kekuatan kita masing-masing. Jadi kita bertiga masing-masing kan punya karakter vokal yang kuat, terus punya personality juga yang seru gitu, yang baik, yang attitude bagus, terus punya gaya fashion yang bagus. Jadi kita punya banyak faktor yang bikin kita bisa menonjol di era itu gitu. Ada satu yang Iren bilang tadi masa attitude kan. Yes. Orang banyak mengatakan bahwa sehebat apapun kamu jadi penyanyi musik, kalau nggak ada attitude habis. Gimana menurut Iren? Betul banget. Betul banget. Attitude itu nomor satu, Pak. Jadi gimana kita bisa memposisikan diri kita itu di depan audiens dan juga di belakang layar, gitu. Itu yang penting. Karena pencitraan di depan audiens saja kan itu nggak banget gitu. Kalau ini kan untungnya kan boleh dibilang pada masa Rio Kirani kan walaupun sudah mulai era internet, tapi kan medsos nggak begitu banyak. Artinya kalau di era sekarang barangkali wah dikit-dikit udah digosipkan sama netizen kan, jangan-jangan kan. Nah pada masa itu, gimana Rio Kirani itu boleh dibilang menjaga diri, menjaga sikap itu sehingga boleh dibilang ya, kalau saya nggak salah, nyaris nggak pernah ada skandal, gosip miring atau skandal apa gitu, gimana? Ya karena memang kebetulan juga masing-masing dari kita juga punya sifat yang baik gitu. Jadi kita tidak perlu dipoles seperti apa, kita tidak perlu berpura-pura, karena memang itu sifat asli kita. Seperti itu. Berarti apa yang tampil di Rio Kirani itu udah kalian bertiga gitu, apa adanya gitu ya? Iya, seperti contoh aja kalau kita misalkan dengan orang-orang di belakang layar seperti staff TV, staff radio atau apa gitu, kita pasti akan selalu sopan, ramah, dan ya pokoknya kita attitude itu yang nomor satu gitu. Kita nggak telat. Yang paling penting tuh on time sih menurut saya, Pak. Karena kita harus menghargai waktu orang lain juga gitu. Kita nggak pernah telat juga. Yang kalau pada masa-masa Rio Kirani itu benar-benar sedang sibuk-sibuknya itu, sempat nggak dapat warning dari orang tua? Karena itu kan pada masa SMA dan mau awal kuliah juga. Ini gimana terlalu sibuk nyanyi nanti sekolahnya gimana? Sempat nggak dapat warning? Orang tua tidak ada warning karena kebetulan Iren bisa menunjukkan kalau hasil sekolah, hasil kuliah itu bagus. Jadi waktu kuliah juga lulus dengan IPK 3,8. Kuliah jurusan? Akuntansi. Nyambung dong mau jadi pengusaha kan? Iya, masih mencoba jalan. Masih berada di on the track jadinya. Cuma belum terwujudkan usahanya gitu ya. Iya, belum sih. Semoga segera. Saya masih penasaran komentar Papa dan Mama Iren ketika tahu anaknya, anakku jadi penyanyi lagu Bali. Apa komentar mereka awalnya? Bangga sekali. Mereka sangat bangga sekali. Jadi di keluarga besar, di teman-teman itu semua waktu itu benar-benar menganggap pokoknya, ini artis banget nih, gini. Kayak pokoknya ya mereka bangga kalau anaknya itu sukses seperti itu. Tapi kalau Iren sendiri ngerasa nggak bahwa saya udah jadi artis kan? Wah itu enggak. Jangan sampai seperti itu. Nggak kena artis sindrom ya? Aduh, jangan sampai. Nah, kemudian kan setelah bukan lagu Bali aja, semua rekaman kaset, VCD, DVD kan boleh dibilang nyaris habis. Iya, sold out. Oleh oleh internet, medsos segala macam. Rio Kirani juga meredup, hilang. Nah, sementara yang saya dengar dia ada sibuk kerja, Putri Bulan sambil menata keluarga mulai solo juga. Nah, Iren sibuk kemana waktu itu, menghilang kemana gitu? Iya, waktu itu kebetulan Iren kan ada tawaran nyanyi di luar. Pada saat itu sempat ke Malaysia 6 bulan, sempat ke Cina 2 tahun. Itu mungkin juga menjadi faktor sama yang... band? Itu sendiri. Kebetulan ada penyanyi lain yang dari ini lain juga, dari
kota lain gitu. Jadi kita ke sana dapat kontrak di Hotel Bintang 5 waktu itu. Jadi ya udah Iren pikir gini, uang bisa dicari, popularitas bisa dicari lagi, tapi pengalaman itu kan tidak bisa digantikan gitu. Jadi kenapa tidak mencari pengalaman pada saat Iren masih juga di usia yang produktif gitu. Jadi terima sempat di luar berarti 3 tahun gitu. Sempat di luar hampir 3 tahun. Berarti dari biasanya nyanyi lagu Bali sekarang harus top 40 gitu jadinya. Karena top 40 biasa di sini juga. Jadi di sini karena selain yang lagu Bali juga Iren kan rutin reguleran juga. Sebelumnya itu udah reguleran juga. Berarti ketika keluar negeri itu udah nggak asing lagi sebenarnya. Sudah nggak asing. Tapi pengalaman di luar negeri itu baik di Malaysia maupun di Cina, nah itu gimana Iren ngerasakan perbedaannya tampil di publik yang ini kan pasti berbeda dong. Ini di Bali publik penggemar lagu pop Bali, kalaupun ada tamu, mungkin tamu-tamu hotel di sini. Nah ini sekarang di luar negeri, seperti apa pengalamannya? Justru pada saat kita di luar negeri itu kita dianggap artis banget. Pada saat di China gitu. Maksudnya kayak, karena kita memang didatangkan jauh-jauh gitu, datang. Jadi kita tuh memang di sana tuh jadi spotlight-nya di hotel itu. Dianggap artis lah di situ kalau di luar ya. Mungkin sama seperti di sini gitu. Ketika ada yang reguleran dari luar, ada di kontrak khusus lain lagi nilainya gitu ya. Iya, jadi kayak ya memang ini star yang dibawa ke sana kayak gitu. Jadi kayak memang itu ada tantangan juga nggak atau semacam tanggung jawab juga nggak bagi Iren, artinya bahwa ini nggak bisa sekedar aja, harus maksimal, harus maksimal. Jadi dimanapun kita perform gitu, kita harus tahu audiensnya, kita harus tahu sikonnya di sana seperti apa gitu. Kayak misalkan di China, kita di sana tidak mostly perform hanya Chinese songs, enggak gitu. Mereka justru maunya kita perform lagu-lagu top 40 itu. Ya, mereka udah bosan juga denger Chinese song gitu ya. Tapi seringnya di request Chinese songs ya udah. Ada juga. Ada beberapa. Gitu. Yang paling sering di request boleh nggak tahu lagu apa? Aduh, seperti biasa lah Pak, Teresa Teng. di manapun itu. Pasti yang terpaut di sini ya. Aduh, itu pasti. Boleh nyanyi nggak dikit? Yang mana? Potongan yang mana aja, boleh. Yang mana? Yang Mimi, yang terpaut di sini, atau yang ini Cemusu atau apapun. Oke, Bocecai Huni ya. Boleh. Pak At mau nggak ininya? Sambil nyanyi sambil lirik. Lihat lirik dulu nih. Oke, ini karena menarik gitu, ada bahwa orang bilang bahwa menyebut lagu Mandarin, ya pioner kalau lagu penyanyi cewek kan Teresa Teng. Yes. Kalau cowok belakangan orang taunya Jackie Cheung, ya, itu kan biasanya kan. Boleh yang mana? Ini salah satu yang sering di request juga sama tamu di sana gitu. 人时光终将了就我的在乎你 心甘情愿感染你的气息，人生遗憾能够得到世界，世界生命的力量也不可惜。就与我接着你，别让我离开你。 Di rumah juga sering dengar lagu itu masalahnya. Itu selama menyanyi itu pun mau nggak mau juga harus update lagu juga berarti ya, lagu apapun gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi ya kita harus mengikuti lah yang mana yang hire kita, mereka permintaannya seperti apa. Kayak di sini, misalkan di hotel, oh Iren nanti ini ya listnya jazz gitu, bawa. Listnya nanti R&B bawa, seperti itu. Jadi kita harus bisa semua genre. Nah kalau orang mengatakan bahwa, sampai sekarang masih ada pertanyaan ya dan meragukan. Memang bisa nggak hidup dari nyanyi dan musisi? Nah itu Iren sendiri menjawab seperti apa gitu? Karena masih banyak nggak percaya bahwa... Nah itu sebenarnya realita itu Pak Ad. Jadi mungkin banyak yang merasa kayak, emang bisa ya penghasilan tuh hanya dari musik, kayak gitu kan. Emang bisa ngandelin tips dan ngandelin fee yang memang dari nyanyi aja gitu. Buktinya saya bisa Pak Ad. Karena pada saat, jadi setelah lulus kuliah itu, Iren memutuskan untuk fokus di musik. Karena memang passion yang utamanya di musik. Dan waktu itu kebetulan jadwalnya juga padat, jadi why not kan. Dan ya hidup-hidup aja gitu loh. Maksudnya kalau dibilang nggak bisa hidup dari musik, nyatanya bisa. Iya, sejahtera, berarti tidak kan kekurangan. Yang ngelihat peluang dan menambah, terus mengasah kemampuan kan gitu ya kan. Nah, kayak sekarang Iren ada job reguler itu solo sambil main piano. Itu kan jadi kayak dulu bukan sudah memang instrumen memang, juga nggak? sama gitar, juga, keyboard juga gitu. Jadi semakin banyak kita punya talent,
itu kesempatan kan akan semakin terbuka. Beda kalau Iren cuma nyanyi aja. Nyanyi aja mungkin banyak saingan. Tapi kalau nyanyi sambil main alat musik belum tentu. Seperti dan orang bisa paling mudah bilang ya satu paket aja. Simple kan gitu jadinya dia bilang ya. Itu berarti Iren setelah 3 tahun di luar negeri balik lanjut reguleran di Bali juga gitu ya. Waktu itu sebenarnya mau lanjut di China, cuma nggak tahu kenapa berapa bulan sebelum COVID melanda itu mama kayak udah nyuruh pulang gitu, kayak aduh ada firasat gitu ya. Firasat lagu jadi kok kelamaan gitu katanya. Pas ya berarti ya pas waktu itu ya mau perpanjang kontrak disuruh pulang berapa lama kemudian COVID gitu. Iya lagi 6 bulannya COVID. Jadi kayak ya sudah diatur lah gitu kan. Kalau Iren masih di China mungkin waktu itu ya tertahan pulang kerja nggak bisa. Berarti di Bali lanjut lagi nyanyi lagi reguleran. Langsung gitu. Lanjut lagi reguleran. Nah, ada nggak ya ini kan kalau berdua yang memang Iren mengatakan tadi bahwa nyanyi itu udah passionnya dan memang mau fokus di sana. Selain reguleran gitu, apa yang terbayang di pikiran Iren lagi tentang musik? Mau ngapain lagi? Iren sekarang memang fokusnya itu untuk meningkatkan skill. Jadi Iren tidak akan pernah puas dengan kemampuan yang sekarang, dengan apa yang tak dapatkan sekarang. Contoh di alat musik, Iren nggak pernah berhenti latihan, Pak. Selalu latihan, menambah skill, nyanyi juga, gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang bikin kita tidak bosan di bidang yang kita tekuni, seperti itu. Berarti kalau reguleran main sendiri ya, pakai piano? Ada yang sama band, ada yang nyanyi aja, ada yang sambil main sendiri, gitu. Ada yang main sambil ditemenin band juga. Ada nggak keinginan untuk sekarang ini boleh bilang kembali ke lagu Pak Bali? Ada Pak Ad. Jadi kayak Iren tidak membatasi gitu. Kalau ada peluang, jujur aja Iren kan juga sering bikin lagu juga gitu. Pernah produksi lagu sendiri juga tahun 2022. Itu yang aransemen adik Iren, si Reno itu. Jadi pokoknya Iren kalau ada inspirasi, kalau ada kayak niatan pingin rilis lagu yang ini gitu ya Iren akan rilis lagu Bali itu. Berarti sekarang selain nyanyi reguleran juga memproduksi lagu gitu ya? Iya, sambil menulis lagu juga gitu. Udah berapa lagu waktu itu dibuat? Iren sebenarnya banyak punya Pak. Banyak, tapi yang sudah direkam? Yang sudah direkam tuh ya paling baru 1-2 gitu, cuma belum final nunggu juga. Produser aja gitu ya? Bisa produksiin sendiri sih, karena sekarang kan memang di dunia digitalnya lebih mudah. Apalagi punya saudara yang di musik kan gitu gampang kan, jadinya. Gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau nanti akan ada reuni dengan Trio Kirani. Karena gampang sebenarnya Pak Ad, asalkan kita... Ntar dulu, Putri Bulan sama... ya ini, kok saya jadi lupa? Tak todong. Triana ditodong sama... Ini permintaan dari Iren dan penggemar reuni katanya Trio Kirani. Pak Ad, Patut Asmara juga. Gampang Pak Ad, asalkan memang ini harus berkorban jadwal masing-masing. Saya harus izin nyanyi nih, terus kayak Triana mungkin harus izin ini, Putri Bulan. Betul ya jadinya betul, gitu ya. Tapi memang nanti mungkin pasti ada. Kalau lagu sendiri gitu Iren, mana lebih puas bagi Iren, menyanyi atau menciptakan lagu? Sama sih Pak Ad, sama. Tapi menciptakan lagu kan tantangannya kalau di lagu Bali itu memang di bahasa. Karena Iren kalau jangan-jangan sempati bisa ngomong Bali loh. Bisa bedek-bedek Pak. Bisa bedek-bedek mengenai lagu bahasa Bali? Bisa. Jadi lagu yang kemarin tuh Depang Tiang Bagio itu Iren ciptain sendiri bahasa. Kan banyak teman bisa bantu nanti entah untuk merapikan atau menghaluskan bahasanya. Termasuk bisa nanya orang tua. Jadi waktu itu liriknya juga tanya, "Mah, ini bener nggak bahasa Balinya?" "Oh, salah ini bahasa Balinya." "Oh iya." Dibenerin gitu. Kan banyak pendukung gitu ya. Tapi kalau boleh Bang, kepuasan apa yang Iren merasakan berkecimpung di musik itu? Di musik secara general, ya. Banyak orang yang bilang, "Iren, kamu beruntung banget sih pekerjaannya di bidang yang kamu sukai. Jadi kamu tuh nggak perlu ngerasa terpaksa mau kerja." Itu Iren sangat syukuri Pak Ad, karena rasanya puas sekali gitu. Apa istilahnya? Kalau hobi jadi pekerjaan, terasa seperti nggak bekerja gitu orang mengatakan ya. Jadi puas banget, jadi kayak berangkat nyanyi, terus pada saat audiens menghargai gitu. Jadi kayak puas banget rasanya gitu, kayak sudah kita puas gitu, terus dapat bayaran, ya kan jadi. Tapi pernah nggak ngerasa, bukannya sedih, tapi artinya kondisi apa gitu di penontonnya membuat Iren ngerasa,
kurang puas dan mungkin sedikit agak ya kecewa juga gitu? Ketika gimana? Sebenarnya nggak dari audiens ya, lebih seringnya ke diri sendiri gitu. Kalau pada saat sakit tuh Pak. Pernah maksakan? Pernah, sering malah. Jadi kadang lagi batuk atau pilek. Wah, nggak juga sih, kadang sudah kontrak Pak kalau nggak datang salah nanti kan gitu. Jadi tetap maksain nyanyi. Tamu kelihatannya seneng-seneng aja, tapi kita yang ngerasa kayak aduh kurang maksimal. Gitu, kasihan tamunya dia dateng, terus sayanya nyanyi sambil flu. Kadang lagi nyanyi nahan batuknya keluar. Nyanyi bindang itu bukan efek ya, bukan improvisasi aja di bindang ya. Bukan suaranya kayaknya. Bukan suaranya gitu. Nah, Iren, ada satu pertanyaan lagi. Kalau dari 3 personil Trio Kirani, orang masih nanya, Iren udah punya pasangan apa belum? Udah berkeluarga apa belum? Coba ditebak. Yang di belakang layar coba tebak. Belum Pak Ad. Jadi masih proses mencari. Masih senang-senang sendiri dulu. Oke, masih menikmati sendiri gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak ada dari audiens itu yang tiba-tiba misalnya suka dan menyatakan ke Iren? Itu kalau pernah ditembak penggemar? Yang kayak bilang suka itu sih ada aja sih Pak. Cuma misalkan ketemu orang nih pas lagi perform gitu. Anggaplah bukan dari penggemar, misalkan orang yang sesama di musik lah atau yang sesama ini. Terus minta nomor itu biasanya kalau Iren nggak tertarik sih, oh ya nanya sama manajer aja nomornya. Manajernya siapa ya? Iya, saya juga nggak tahu sih. Ternyata manajernya nggak ada, manajernya sendiri. Ngaku sih kalau bikin sendiri gitu. Tapi mama sih waktu itu tak jadiin sambil manajer lah gitu kan. Terus ya Pak Tut juga manajer kan, soalnya hitungannya produser dan manajer. Salah satu cara mengelak begitu ya. Nah Iren, ke depan ini ada keinginan apa yang ingin Iren wujudkan di musik? Ada ide atau cita-cita yang masih di konsep itu belum sempat terwujud, kenapa? Pingin banget sebenarnya lagu ciptaan Iren itu bisa kayak sampai terkenal itu bukan hanya di Bali tapi di nasional. Itu masih ada pengen, makanya Iren juga masih ciptain lagu Indonesia itu masih aktif. Pengen kayak biar lagunya viral gitu di TikTok. Tapi kenapa gitu kemarin ketika lagi rame-ramenya ajang kompetisi atau pencarian bakat, kenapa nggak pernah ikut ke sana? Karena memang masih sibuk di nyanyinya. Jadi sempat berpikir Indonesian Idol, X Factor nggak sempat ya? Pernah ikut audisi Indonesian Idol, cuma sampai di mana? Sampai di Jakarta, terus nggak masuk ke yang spektakuler. Pernah sekali sih ikut itu. Nah, udah lebih baik ngamen aja gitu ya? Iya sih, udah jauh-jauh Pak. Males. Udah jauh-jauh lebih baik ngamen aja, udah lebih pasti gitu ya. Gitu. Oke, Iren, yang terakhir sebagai penutup, boleh nggak Iren nyanyikan sedikit potongan lagu yang Iren ciptakan? Iya. Oke. Ini judulnya Depang Tiang Bagil, tahun 2022. Yang belitu sing ngerasa sayang, jadi jujur paling orahan. Yang dewek tiang tua timpal, debelis tatemang harapan. Sing si debuin ngantosa, tiang sing sanggup ketimbang sakit, luwungan jani, tiang megedi, bahagia tanpa beli. Itu pengalaman pribadi nggak? Aku udah tahu, udah pasti ditanyain itu. Nggak, tapi lucu loh Pak. Iya, kenapa? Kenapa setiap menciptakan lagu tuh kok idenya tuh selalu ke arah-arah patah hati gitu? Padahal tidak pengalaman pribadi loh Pak. Itu alam bawah sadar, kayaknya dia yang dorong dia, alam bawah sadar pengalaman gitu yang dorong. Nggak tahu kayak, kan menurut Iren kayak yang patah hati itu kayak gampang diterima masyarakat gitu kan. Apa yang lebih mudah dicerna kan? Iya, nah gitu. Jadi masalahnya setiap promo, Iren itu dari pengalaman pribadi nggak? Selalu ditanya itu Selalu. gitu ya. Oke Iren, terima kasih banyak sudah hadir di Oke-Made. Ditunggu karya cipta berikutnya dan kita bukan tagih janji, kita selalu kompor-komporin ini Patut Asmara, Getriana dan Putri Bulan reuni Trio Kirani. Semoga segera. Terima kasih Iren dan tetap jangan lupa salam cangkir kopi hangat.